Nah, tema dialog kita hari ini adalah membendung COVID-19 di daerah hijau, mengembalikan Ngada ke zona hijau, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Telah bergabung sejumlah narasumber. Yang pertama telah bersama kita di studio Dr. Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang Pak Sony. Siang Mbak Maria. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih telah bergabung di sini. Sama-sama. Narasumber berikutnya telah bergabung melalui sambungan video conference Profesor Dr. Hadi Pratomo MPH DRPH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat dan sekaligus Ketua Tim Periset Pemberdayaan Edukasi dan Literasi terkait COVID-19 untuk Perubahan Perilaku Komunitas Universitas Indonesia. Halo, selamat siang Prof. Selamat siang Bu Maria, Pak Sony dan teman-teman. Sehat-sehat ya Prof. Sehat-sehat ya Prof. Sehat, harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Harus. Oke, terima kasih semangatnya Prof. Narasumber berikutnya hadir dari jauh, Bapak Paulus Soliwoa, Bupati Ngada. Bagaimana kabarnya Pak Paulus, Pak Bupati? Selamat sore. Sehat. Ya, sekarang di Bajawa, Ibu Kota Kabupaten Ngada, jam 3. Jadi selamat sore ya Pak Bupati. Selamat sore. Iya, sehat-sehat selalu. Oke. Maria, kita harus mengingatkan semua pihak, termasuk seluruh daerah di Indonesia yang masuk zona hijau, bahwa potensi risiko selama pandemi itu masih tetap ada. Kenapa pandemi ini diberlakukan secara dunia, seluruh dunia? Karena memang tidak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa terbebas 100%. Oleh karenanya, pencegahan jauh lebih mudah dan murah dibanding kita harus mengalami. Ini pelajaran untuk kita semua juga bahwa protokol kesehatan itu harus diterapkan dan harus menjadi pengetahuan serta perilaku di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di zona hijau. Nah, untuk Ngada, kita harus sama-sama Pak Bupati untuk mendorong pengetahuan masyarakat agar mereka memahami bagaimana risiko penularan ini bisa terjadi secara cepat kalau tidak dicegah. Ya, juga sebenarnya perkembangan terkini di Kabupaten Ngada itu seperti apa? Kita langsung terhubung dengan Pak Bupati. Sebenarnya bagaimana sih kondisi terkini penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngada? Pak Bupati, silakan. Baik, terima kasih Prof. Ade dan Dr. Sony. Jadi memang sama-sama kita ketahui sejak awal Corona, ya, sampai dengan bulan Desember setelah pilkada, Ngada ini masih hijau. Karena benar-benar kita sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Yang pertama, kita telah membentuk gugus tugas, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Dan gugus tugas ini kita terlibat dari semua sektor, semua institusi. Kebetulan hadir bersama saya saat ini, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, dan ada Ketua Pengadilan. Jadi semua unsur kita libatkan dalam kegiatan gugus tugas. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sony tentang pemahaman masyarakat. Ya. Memang untuk ada kena hijau, awal-awal ini kena hijau, belum ada satu masyarakat Kabupaten Ngada pun yang tertular virus corona, menyebabkan masyarakat ini sedikit mengabaikan protokol COVID. Terutama sesuatu yang sulit kita hindari adalah kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakat. Lalu yang kedua, mereka yang melakukan perjalanan didata. Mereka ini kemana? Ya, misalnya ke Jawa. Kita langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kota untuk melakukan pendekatan pada keluarga yang bersangkutan supaya yang bersangkutan itu dirapit. Oke.
Ya, ini upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi transmisi lokal di wilayah Kabupaten Ngada, dan ini terjadi sampai dengan bulan Desember. Oke. Oke, mungkin Pak Bupati bisa tahan dulu. Kita akan nanti akan ada pertanyaan lagi. Next kita ke Prof Hadi. Prof Hadi, kalau melihat tadi cerita, mungkin pertanyaan pertama yang terbetik sebenarnya, adakah kemungkinan Ngada ini kembali lagi ke zona hijau? Ya, terima kasih Mbak Maria. Selamat siang Pak Bupati dan Pak Sony. Nah, saya kira justru sebenarnya zona hijau itu adalah daerah yang paling bagus untuk mempersiapkan. Karena kalau konsep kesehatan masyarakat itu kan mencegah sebelum terjadi, ya kan? Jadi memang sebaiknya di zona-zona hijau itu justru masyarakatnya sudah kita persiapkan, ya. Dan saya kira kita harus menggunakan pendekatan, ya, tidak hanya bisa paternalistik, ya kan, hanya disuruh-suruh, tapi juga harus digarap, harus partisipatif, ya. Mereka diberikan peran yang aktif dalam mau berubah perilaku ini. Nah, salah satu masalah tadi disampaikan Pak Sony, mereka kan nggak ngelihat kasat mata, ya kan, virusnya itu mana, ya kan, nggak kelihatan. Nah, itu justru kami dari tim pemerhati COVID dari Universitas Indonesia, yang terdiri dari kami, dari kesehatan masyarakat, dari kedokteran, kemudian juga dari ilmu budaya, ya kita salah satu langkah nanti akan kita lakukan tadi membuat visual hal-hal yang tidak tertampak, ya, dan kemudian masyarakat itu diperkenalkan dan didampingi, diberikan coaching. Kita tahu bahwa perubahan perilaku itu perlu waktu, ya, dan tidak bisa secara instan. Nah, itu harus selalu tadi didampingi dengan mentoring, dengan coaching. Nah, itu saya kira yang missing, yang saya lihat di dalam program sekarang belum ada. Ya, tetapi saya kira alangkah bagusnya, ya, kalau justru di daerah-daerah hijau itu kita persiapkan juga sebelum terjadi masyarakatnya, ya, karena itu betul-betul konsep kesehatan masyarakat. Jangan sampai terjadi sakit, tapi justru dicegah dulu. Tetapi tentu kita tidak meninggalkan yang sudah sakit, ya harus kita bantu juga, ya. Jadi kami dari tim kami sebenarnya kita sudah menyiapkan jejaring dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, dan juga jejaring antropologi di 22 lokasi Indonesia, ya. Memang kita belum sempat action, ya, tapi kita masih mencoba, ya, karena kembali lagi kita ini masih ide, resources-nya belum punya. Siapa tahu nanti kalau dari Pak Sony bisa bekerja sama dengan tim kami, nah kita akan sangat welcome sekali, karena ini salah satu masalah bangsa yang saat ini harus diselesaikan bersama. Ya. Ya, Prof, kalau kita lihat di Prof ini agak sedikit teknis jadinya. Mungkin tadi seperti yang Dr. Sony bilang bahwa ini kembali seperti kondisi kita pada awal-awal di sekitar bulan April, Mei gitu ya. Jadi kita baru di Ngada ini mungkin juga baru mulai kembali belajar memperdalam sosialisasi yang lain terkait dengan COVID. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang COVID ini, Dok. Prof, supaya masyarakat kembali tersadarkan, kembali teringatkan apa sih sebenarnya COVID itu, terus bagaimana cara penularannya. Karena saya rasa kesempatan ini bagus juga karena banyak yang menonton acara tersebut sehingga menjadi media sosialisasi yang tepat juga buat masyarakat di sana. Silakan, Prof. Ya, saya kira kalau informasi yang terkait dengan COVID sendiri, masyarakat justru sudah setiap hari terjejal dengan banyak informasi, ya. Tetapi yang belum ditekankan barangkali karena itu kan penyebabnya virus. Virus itu kecil sekali, tidak kelihatan, ya. Jadi masyarakat itu sekarang kena culture shock, gagal budaya. Loh, katanya ada penyebab, mana nggak kelihatan, ya kan? Disuruh makan sama-sama, tetapi suruh buka masker, ya merasa aman saja, wah nggak kelihatan. Ya apalagi pada masyarakat kalangan bawah. Nah ini nanti yang akan kita bantu, ya, beberapa fakta dasar terkait virusnya itu kita buatkan visualisasi supaya kelihatan. Sehingga kalau ada orang bersin, nah berapa itu jauh virusnya terlempar? Berapa banyak itu? Kalau orang batuk, berapa itu jauh terlempar? Bagaimana itu dampaknya? Itu akan kita buat secara visual, ya. Kemudian nanti pada masyarakat terpilih itu kita berikan edukasi dan diberikan pendampingan, ya, untuk mereka juga menemukan sendiri solusi yang sesuai dengan localize budayanya. Nah itu yang sangat penting, karena kan seperti Pak Bupati, ada norma-norma tertentu, ya. Nah kita itu harus membalik norma, ya kan. Kalau dulu kan kalau kita erat itu, oh bagus kumpul-kumpul,
Lah, tapi sekarang kumpul-kumpul, tapi kan ada syaratnya, ya. Nah, itu yang harus nanti salah satu yang tidak diperkenalkan dalam tadi di dalam pendekatan edukasi kami, Mbak Maria. Oke.